Shalom, Shalom, Yoyo. shalom ya Tante, selamat datang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari Yeremia 39. Saya akan bacakan dengan cepat, Bapak Ibu Saudara bisa ikuti, disimak saja. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang ke-4 pada tanggal 9 bulan itu terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah perwira Raja Babel lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal-Sareser, pembesar dari Sin Makir, panglima, dan Nebusiasban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan di Taman Raja dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok kota Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya, dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya lah kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantara Nebuzaradan kepada pasukan pengawal, bunyinya, bawalah dan perintahkanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebusiasban, kepala istana, dan Nergal-Sareser, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Selagi Yeremia masih terkurung di pelantaran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya, bunyinya, pergilah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dan kau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan merebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, tapi terlebih melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kasih Tuhan, dari pembacaan ini kita belajar tentang 3 tokoh yang nanti kita akan belajar. Dari tokoh ini kita belajar apa yang dikerjakannya, apa yang menjadi prinsip hidupnya, dan
nanti apa yang hasil dari apa yang dilakukan, yaitu pertama adalah Raja Zedekia, yang kedua adalah Yeremia, dan yang ketiga ada seorang yang bernama Ebed-Melek. Ebed-Melek ini seorang hamba, orang Ethiopia yang dengan kepercayaannya dia melepaskan Yeremia dari penjara perigi bawah tanah. Nah, yang pertama kita belajar dari seorang raja yang dinamakan Zedekia, Raja Yehuda. Nah, raja ini memerintah ketika dia berusia 21 tahun dan dia memerintah selama 11 tahun. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Zedekia ini nanti di Yeremia 10 itu ada dosa-dosa yang dikerjakan oleh orang-orang Israel dan Yehuda. Dan di situ pendahulu Zedekia juga melakukan. Dan Zedekia ini melakukan hal yang jahat seperti yang dilakukan Yoyakim ayahnya. Persis. Nah, jadi Zedekia ini melakukan penyembahan berhala dan tidak memegang firman Tuhan. Ya, mungkin berhala-berhala pada waktu itu sangat menarik, menyediakan solusi instan, kelihatan dengan mata, bisa melakukan sesuatu mujizat, dan contohnya di Mesir itu orang-orang di situ bisa melakukan sihir yang dilakukan oleh Musa. Jadi berhala-berhala waktu itu mungkin dia bisa kelihatan mujizat yang langsung terjadi sehingga tertarik. Nah, mungkin sampai suatu saat terakhir Musa tongkatnya jadikan ular. Nah, mereka juga bisa melakukan. Nah, tapi ada mujizat-mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh mereka. Dan mereka hanya bisa buat ilusi ya, ilusi yang kelihatan. Tapi untuk mujizat yang besar seperti yang dilakukan Musa, mereka tidak bisa. Nah, itu sudah cukup menarik dan itu cukup menggemparkan. Dan berhala-berhala itu waktu itu sihir-sihir waktu itu ya dipandang luar biasa sehingga Zedekia ini tertarik mempelajari dan bahkan melakukan ritual dan bahkan melakukan penyembahan yang seperti bangsa-bangsa lain lakukan. Dan itu sangat dikatakan sangat jahat di mata Tuhan. Dan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada berhala seperti itu, kita akan melakukan apa yang mereka persyaratkan. Dan mereka syaratkan itu ya tidak masuk akal dan membawa kepada kejelekan. Mungkin sampai mempersembahkan anak dan yang lain itu akan dilakukan kalau mereka percaya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika Zedekia melakukan hal seperti itu dipandang jahat di hadapan Tuhan. Dan akibatnya tadi dikatakan yang pertama tembok kota terbelah. Dan yang kedua Zedekia tertangkap, yang ketiga anak-anaknya dibunuh di depan matanya, dan yang keempat Zedekia sendiri dibutakan dan dibelenggu dengan rantai tembaga. Dan istana dan perumahan rakyat dibakar semua habis. Dan kota Yerusalem waktu itu hangus, terbakar. Tembok-temboknya diruntuhkan sampai habis, sampai ke tanah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mempercayai sesuatu yang jahat dan melakukan sesuatu sesuai dengan rancangan jahat dan berhala-berhala, itu akan berakibat sangat fatal. Mungkin saat ini tidak kelihatan, tapi nanti belakang-belakang itu membawa kehancuran. Jadi, mari hari-hari ini kita putuskan untuk kita memegang firman Tuhan. Zedekia ini dan nabi-nabi palsu waktu itu memegang nubuatan-nubuatan yang baik ketika nabi-nabi palsu menyampaikan nubuat-nubuat yang baik.
perkakas bait Allah akan dikembalikan, kemuliaan bait Allah akan dikembalikan, Yehuda dan Yerusalem akan dipulihkan. Dan itu dipegang. Dan itu nubuatan yang salah. Sehingga di Yeremia 10 itu nabi-nabi dikejar-kejar, dibunuh. Bahkan seorang bernama Uria bin Semaya, nabi itu dipegang, ditangkap, dibunuh. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari hal ini mari kita belajar. Berhala selalu menjanjikan sesuatu yang enak, selalu menjanjikan sesuatu yang enggak menyehatkan ya, menyehatkan buat roh kita, tapi melesatkan daging. Selalu mengikuti apa kemauan daging. Dagingnya mau enak, enggak mau soro, enggak mau susah-susah, maunya yang instan, mau pengen apa langsung keturutan. Apa yang diinginkan harus selalu langsung ada, enggak ada proses. Nah, saudara yang kasih Tuhan, padahal Tuhan inginkan kita menjalani proses. Proses yang membuat kita dewasa. Dan proses itu saya percaya itu akan memperbaiki kondisi kedagingan kita yang tidak baik. Itu akan diproses, dimatangkan, dan dimurnikan untuk menjadi lebih baik. Jadi yang diproses bukan pelayanan kita. Maksudnya bukan waktu kita di mimbar terus melayani, kita nyampaikan, itu enggak ada. Itu cuma perlu kita belajar untuk lebih baik. Tapi untuk proses dalam kita, kedagingan kita itu perlu. Dan itu perlu berjalan bertahun-tahun sepanjang kita mengikuti Tuhan di muka bumi ini ketika nyawa kita masih ada dalam kehidupan kita. Dan proses itu harus tetap berjalan hari demi sehari. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya hari-hari ini agak sedih. Ya, nelongso. Berapa teman yang sudah puluhan tahun melayani bersama-sama dengan kita, ternyata dari satu proses hal yang kecil meninggalkan kita. Terus saya jadi heran-heran dan berpikir, selama itu, selama bersama kita, lah apa proses yang terjadi itu tidak menyadarkan atau membuat kita merelakan daging kita untuk diproses, kok hanya dengan peristiwa kecil gitu bisa nuruti daging, terus ya ada yang meninggalkan kita, ada yang tidak bersama-sama dengan kita, dan bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Nah, seperti itu, saudara. Jadi mari hari-hari ini kita lebih teliti lagi. Jangan sampai proses daging itu membuat apa ya? Kita tidak menerima atau mengabaikan. Saya berapa kali lihat berapa teman dari tahun ke tahun mengalami proses yang sama dan tidak lulus. Tahun ke tahun proses sama tidak lulus. Saya berpikir loh, wah jangan sampai terjadi ini dalam kehidupan saya. Saya akan lebih teliti untuk dalam pelayanan ini, untuk dalam pengiriman Tuhan ini, apa yang ada di dalam saya, mulai diproses, saya mau relakan, saya mau perbaiki, saya mau maju dalam proses dalam ini. Kalau pelayanan, oke lah, saya sudah belajar untuk maju, saya untuk belajar untuk berlatih. Tapi proses daging ini, di pelayanan ini saya masih untuk saya sendiri atau untuk Tuhan, saya tetap cek. Kadang masih pengen tampil, oh saya harus lebih baik. Karena supaya orang wah. Nah itu saya cari dikit terus. Kadang masih ada. Dan kadang tidak 100% untuk Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kadang untuk itu harus saya koreksi terus. Biarlah saya pelayan saya murni hanya untuk Tuhan. Hanya untuk supaya lebih baik. Nah itu saudara yang kasih Tuhan. Nah, biarlah proses daging ini kita mulai perhatikan lagi. Oh, saya masih ada sombong. Oh, ya dikit-dikit masih pengen aktualisasi diri. Oh, pengen diakui. Nah, itu saya harus selidiki lebih supaya dan saya harus belajar rela. Hari-hari ini ada proses untuk saya belajar merelakan, saya belajar memberi. Hari-hari ini
Enggak tahu, saya diajari untuk memberi dan merelakan. Punya uang harus memberi kepada seorang, kadang langsung digerakkan. Belok kasih tukang becak uang, belok kasih penjaga malam itu uang, kasih siapa uang gitu. Walaupun tidak banyak, tapi saya belajar merelakan. Terakhir kemarin ujian, saya nemukan uang di pasar itu kececer berapa ratus ribu, 500.000 lebih. Terus saya ambil, loh kok nggak ada orang, rame gitu, nggak ada yang lihat ke bawah. Saya ambil, terus apa tindakan saya? Ini bukan uang saya. Sak pasar tak kasih tahu, Pak, ada yang nyari uang nggak? Bu, ada yang nyari uang nggak? Saya tinggal nomor telepon, saya tinggal nomor HP, ini alamat saya, nama saya, nanti kalau ada yang nyari, silakan datang ke rumah dengan persyaratan nanti nyebutkan pecahannya apa. Nanti saya teliti, kalau dengan tepat, saya kasih. Dan ini belum ada yang nyari. Istri saya kemarin sempat katakan, loh, Pak, ini uang kasih Pak Aan supaya untuk sembako. Tapi saya tahu kebenaran. Kebenarannya gini, suatu saat saya dibantu di satu sekolah, itu kanit narkoba, kepala unit narkoba, itu sampaikan, adik-adik, kalau adik-adik nemu barang di jalan, atau uang, itu nggak tahu jumlahnya berapa, nggak disampaikan waktu itu nggak boleh diambil sendiri. Itu ada pasalnya pencurian. Lah, apa yang harus dilakukan? Ini harus diserahkan kepada kepolisian, dilaporkan. Saya tahu kebenaran, ini uang saya simpen masih. Maaf. Oke. Kembali. Gangguan teknik. Maaf, ini mejanya ketendang anak saya. Nah, maaf, gangguan teknik. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya lanjutkan. Nah, saya tahu kebenaran harus saya lakukan. Nanti tempo dekat ini saya akan serahkan ke kepolisian. 500.000 lebih saya sedang butuh-butuhnya. Tapi itu bukan uang saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, makanya kalau kita kesaksian juga hati-hati. Suatu saat saya dengar kesaksian gini, saya nggak punya uang, saudara yang kasih Tuhan. Tahu-tahu di ATM itu, saya mau ambil uang, ada uang berapa ratus ribu, belum diambil. Puji Tuhan, itu dari Tuhan. Hati-hati dengan kesaksian. Itu bukan dari Tuhan. Itu harus diambil, dikembalikan ke banknya Pak saya nanti itu di ATM. Karena itu jelas-jelas uang orang lain, bukan uang kita. Nah, gitu saudara. Mari kita belajar kebenaran lebih lagi ya, lebih teliti lagi. Jangan asal suatu saat seorang ibu-ibu pengusaha sampaikan, puji Tuhan, saya punya bahan makanan ini mau rusak, tapi Tuhan datangkan pembeli. Dia beli dengan harga yang cukup baik. Saya nggak jadi rugi. Nah, dia nggak jadi rugi, dia merugikan orang lain. Hati-hati dengan kesaksian, hati-hati dengan ya semacam ini nanti bisa ke belakang keliru. Nah, seorang teman saya kalau berdagang itu Tuhan itu selalu kasih hikmat. Ini nanti mau naik, lu tahu ya. Teman saya bilang, kamu punya teman menteri ya, kok bisa sampai seperti itu? Gitu. Oh enggak Pak, saya percaya kepada Tuhan. Nah, ada yang sampai seperti itu. Tapi ya itu tadi, dalam kehidupannya dia sembrono, sehingga kerugian terjadi. Nah, jadi kesaksian itu enggak jamin tapi nilai dari kesaksian itu mana firman yang dilakukan. Terus ada saksi lagi, wah saya tidak perpuluhan, saya mengalami kerugian, alat saya rusak senilai dengan perpuluhan yang tidak saya kasih. Hati-hati dengan kesaksian seperti ini. Ya seharusnya
perpuluhan ya perpuluhan, enggak pengaruh ke itu rusak karena mungkin yang lain. Tapi mari kita ke posisi rohani yang lebih lagi. Ya kalau perpuluhan ya perpuluhan karena kita mengasihi. Kalau kita saksi seperti itu nanti lain-lain jadi takut. Wah, aku nggak perpuluhan, aku nanti anakku sakit, barangku rusak, usahaku dihancurkan Tuhan. Loh, Tuhan nggak menghancurkan, yang menghancurkan itu setan. Gitu loh. Jadi pengenalan Tuhan, kita akan Tuhan keliru. Ya benar, ibu ini mesinnya rusak, tapi itu sebenarnya yang rusak setan untuk supaya ibu ini salah persepsi bahwa yang merusak mesinnya ini Tuhan karena nggak perpuluhan. Nah ini kan keliru. Nah tapi kita ya perpuluhan karena mengasihi Tuhan. Kita perpuluhan karena ya mengembalikan ini hidup kita aja Tuhan tebus, apalagi 1/10. Kalau kita upeti kepada raja itu lebih gede, gitu loh saudara. Nah, jadi perpuluhan kita sudah nggak mikir-mikir, wah perpuluhan ya perpuluhan gitu. Nah, saya juga harus belajar rela. Setiap bulan langsung tak store istri saya, sama istri saya sudah dibagi-bagi untuk apa, untuk apa, untuk apa. Nah, kemarin ya puji Tuhan, dari saya nyelengi setahun di PKK, saya nggak pernah utang. Kapan hari utang aja dipaksa. Itu pun istri saya sebulan nggak dibuat apa-apa, bulan depan dikembali gitu, saudara. Nah, seperti itu. Jadi, saya dapat tabungan dari PKK untuk beli alat-alat teknik saya, alat-alat pertukangan yang perlu. Istri saya buat ya bangun rumah depan di Brewster. Jadi saya percaya ketika kita belajar firman lebih lagi itu kita nanti lebih ngerti detail lebih dalam kehendak Tuhan ya. Bukan kehendak kita, bukan firman Tuhan yang untuk memenuhi kehendak kita. Kita cari-cari firman. Oh, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan untuk. Nah, oke, kita klaim firman, tapi mari kita lakukan firman yang harus kita lakukan. Saya ingat Bapak Gembala, itu selalu katakan, Bapak Ibu mungkin kurang teliti ya, nyampaikan kita harus perpuluhan supaya Tuhan memberkati. Nah, Bapak Gembala sampaikan, kita perpuluhan, tapi karakter pemberi perpuluhan itu harus diperhatikan. Nah, itu saya harus perhatikan karakter. Saya memberi, wes nggak tanggap, harus memberi, harus mengembalikan perpuluhan. Tapi karakter saya harus saya benahi. Nah, seperti itu, saudara yang kasih Tuhan. Jadi, dari pembacaan firman ini, Zedekia tidak memperhatikan karakter. Ketika hatinya terpaut dengan berhala, karakternya akan berubah seperti apa yang diinginkan berhala itu. Dan mari kita belajar untuk kita terikat dengan firman Tuhan. Yeremia ini, di ayat selanjutnya nanti, di ayat mulai 11, nah ini ketika Yeremia tetap berpegang teguh firman Tuhan, walaupun ancaman penjara, ya pernah di penjara, ancaman mati, ancaman siksaan, dan yang lain itu sudah tidak terhitung lagi. Bahkan temannya yang Uria bin Safan dibunuh. Nah seperti itu, Yeremia tidak gentar dan tidak takut atau tidak ada pilih-pilih firman yang dari Tuhan disampaikan. Walaupun tidak enak. Orang-orang itu sudah tahu kalau Yeremia nanti menyampaikan yang jelek. Sudah tahu. Makanya orang-orang lebih mempercayai nabi-nabi palsu karena nabi-nabi palsu menyampaikan firman Tuhan dipilih tapi disampaikan sesuai dengan kehendaknya. Nanti akan terjadi perbaikan. Yerusalem akan dipulihkan. Perkakas bait Allah dari Babel akan balik lagi. Nanti akan kita bisa ibadah lagi, menyembah Allah yang hidup. Kita nggak perlu ke Babel. Nah, seperti itu. Nah, padahal itu menentang kehendak Tuhan. Tuhan tidak ingin itu disampaikan. Nah, ketika Yeremia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, di ayat 11 dikatakan, dia tidak diapa-apakan. Yang kedua, semua permintaannya dipenuhi. Nah, di ayat 12 dikatakan, bawalah dan
perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Dan di ayat 14 dikatakan Yeremia dibebaskan. Nah, ketika kita memegang firman Tuhan, saya percaya itu nanti yang akan membebaskan kita. Nah, mungkin Raja Nebukadnezar ini ketika melihat Yeremia ini, wah ini nggak membahayakan. Semua yang diucapkan benar. Jadi dia membebaskan Yeremia ini, saudara yang kasih Tuhan. Dan Yeremia tetap tinggal tidak dibawa ke Babel, dan di situ Yeremia mulai melayani. Dan dia memberikan surat juga melayani. Jadi tidak hanya Paulus yang pakai surat, di Yeremia juga memberikan pelayanan melalui surat untuk kepada orang-orang pembuangan di Babel. Nah, itu yang kedua Yeremia. Dan yang ketiga, yang terakhir kita belajar dari seorang bernama Ebed-Melek. Nah, ini seorang Ethiopia, seorang hamba raja, dan dia melepaskan Yeremia dari penjara bawah tanah. Karena dia percaya dikatakan, demikian sebab engkau percaya kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ketika Ebed-Melek ini punya hati yang percaya, itu membawa dia bebas. Dikatakan di ayat 17, pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu sebab engkau percaya kepadaku. Demikian firman Tuhan. Nah, Ebed-Melek ini dilepaskan dan tidak jadi dibunuh. Nah, saudara yang kasih Tuhan, betapa ketika firman itu kita pegang, dan setelah kita pegang, Ebed-Melek percaya kepada Tuhan, Allah yang hidup, dan dia lakukan dengan tindakan membebaskan Yeremia. Firman ini membuat dia dilepaskan, membuat dia tidak jadi dibunuh. Nah, saudara, hal inilah yang mungkin kalau kita Yeremia ini, sudah senior, tapi seorang junior Ebed-Melek ini dengan satu tindakan aja, dia percaya, terus dengan kepercayaan dia melakukan dengan tindakan, dia melepaskan Yeremia, itu sudah membuat dia diselamatkan. Nah, saya percaya ketika kita punya firman, dan kita bertindak oleh karena firman itu akan membawa kita kepada hal yang baik, kepada hal yang baik, kepada hal yang luar biasa. Nah, seperti itu, saudara, itu yang harus kita lakukan. Dan kita beri kesempatan firman itu mengubah hati kita. Belajar mengajar hidup kita untuk meninggalkan yang jahat-jahat. Nah, hari-hari ini saya juga belajar, apapun yang ada, saya harus belajar untuk lebih baik. Saya biasanya malas-malasan, itu harus saya perangi sendiri. Enggak ada orang lain yang tahu, tapi saya yang tahu. Saya harus perangi. Oh, ini saya kelemahan, saya seperti ini, sembrono. Dan yang lain-lain itu harus saya perangi dengan firman. Karena Tuhan inginkan kita berubah. Di Roma 12 itu dikatakan berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Di Alkitab bahasa Inggris ada kata continue, jadi terus-menerus berubah. Kata diperbaharui, ya dibarui, dibarui lagi, dan terus-menerus diperbaharui. Itu yang harus ada dalam hati kita. Jadi jangan sampai kita wis yang ini tok, pelayanan ya gini-gini, ibadah yang ini tok. Tapi mari kita ada keinginan untuk memperbaiki, memperbarui melalui firman itu. Saya percaya, saya berangkat dari awal itu, waktu datang ke Betani itu saya nggak punya apa-apa. Ibu Mei itu tahu saya dari awal. Saya ya ketika firman Tuhan disampaikan Bapak Gembala waktu itu, loh, kok ada firman kayak gini ya? Dulu nggak pernah firman seperti ini ya. Saya kok jadi ngerti. Ketika saya ngerti satu, saya pegang. Saya mulai lakukan. Oh, seperti ini ya. Saya mulai mengerti, dan ketika tahu yang kedua, saya mulai lakukan. Saya mulai lakukan, saya belajar melakukan. Suatu saat saya belajar awal-awal belajar oleh iman. Wah, walaupun
saya dalam kekurangan, saya percaya Tuhan akan mencukupi. Bapak Gembala mengajarkan dengan iman. Saya pun nyanyi waktu itu, saya nggak punya uang sama sekali. Tinggal berapa ratus rupiah saya buka dompet saya, habis terus saya nyanyi. Kusiapkan dompetku Tuhan, untuk terima berkat-Mu saat ini. Nah, itu berkat itu datang jam 12 tepat. Nah, saya bisa makan jam 12 malam tepat. Dari itu, saya punya prinsip. Saya dulu sejak SD senang koleksi perangko. Filateli istilahnya. Mulai saat ini Tuhan, perangko saya hentikan, saya mulai koleksi kesaksian. Dari itu kesaksian demi kesaksian terjadi suatu saat saya berdoa, Tuhan, uang saya habis lagi. Masalah pertama waktu itu, saya waktu itu masih sekolah, dari gereja itu saya ingat 1 bulan dikasih berkat untuk transport saya 25.000. Nah, saya masih ingat. Nah, itu ketika kehabisan itu saya mulai berdoa dan Tuhan itu kasih sedikit. Loh, Tuhan, kok kasih cuma sedikit? Tapi sedikit itu cukup untuk sehari itu. Terus dalam hati saya itu Tuhan seperti jelaskan gini. Uang sedikit, karena uang sedikit kan nanti minta dikasih lagi. Uang sedikit, kesaksiannya banyak, atau uang banyak, kesaksian sedikit. Terus saya mikir, loh, iya ya, ini uangnya banyak, kesaksiannya sedikit. Tuhan, saya minta uangnya sedikit, kesaksiannya banyak. Wah, dari itu saya dapat kesaksian ini uang sedikit. Besok dapat mujizat, walaupun tidak berupa uang, berupa barang. Berupa ini, berupa itu, berupa ini, berupa itu. Nah, makanya hari ini saya juga belajar, mulai belajar memberi karena apa? Ketika kita diberi itu, orang merasakan mujizat dari Tuhan. Waktu itu saya ketika ngasih ke orang beca itu, kaget terus, Mas, terima kasih, uangnya nggak banyak, tapi itu ada kebahagiaan di matanya. Bahwa dia bisa nerima mujizat itu loh. Loh, nggak pernah, saya nggak kerja apa-apa. Ada yang ngasih, berarti Allah ini masih memperhatikan saya. Nah, seperti itu yang saya senang seperti itu. Nah, seperti itu saudara. Jadi saya waktu dari itu belajar, dan ketika mulai mengerti firman Tuhan, saya mulai meningkat. Dan ketika saya tahu-tahu bisa sekolah Alkitab ini, ya luar biasa. Saya dulu waktu kuliah saya ambil minggu crash program, itu Bapak Gembala buka ibadah siang. Wah, nggak ada yang main musik waktu itu. Tak berhentikan kuliah saya. Tuhan, suatu saat saya pengen jadi sarjana. Ini saya sementara berhenti. Tapi suatu saat, benar, ketika di wisuda itu Tuhan ingatkan itu. Saya rodok nelongso. Ya Tuhan, terima kasih. Dulu yang tertunda itu saya bisa S1. Seperti itu. Dan saya tujuan sekolah saya bukan cuma untuk gaya-gaya terus melayani, saya pendeta, enggak. Tapi ketika saya belajar mengerti firman Tuhan dan saya berpikir berdasarkan firman Tuhan. Ketika apapun saya timbang dengan firman Tuhan, ini benar enggak? Ini baik enggak? Ini nanti ke depan seperti apa? Itu saya timbang dengan firman, dan saya dari sekolah ini saya ada bekal untuk punya teologi yang baik gitu saudara, dan berguna terutama untuk saya sendiri, bukan untuk nginter orang, bukan untuk ngotbah orang, itu belakangan. Kalau dikasih tugas gini ya saya sampaikan khotbah, kalau enggak ya wis biarin gitu saudara yang dikasih Tuhan. Nah, mari hari ini kita belajar untuk lebih maju lagi dalam firman Tuhan. Mari kita saring lebih lagi, dan roh juga ujilah setiap roh. Di 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan, ujilah setiap roh, uji, jangan takut. Ini nubuatannya wah luar biasa, diuji. Wah, ini dari Tuhan, enggak, diuji dulu. Mutlak harus diuji. Wong firman Tuhan katakan ujilah tiap roh, nubuat dari siapapun, khotbah dari siapapun, termasuk dari saya, uji. Kalau enggak sesuai firman Tuhan, saya silakan ditegur. Karena kalau ditegur saya nanti tahu, ya Pak, saya akan lebih hati-hati. Sampean benar gitu. Saya enggak akan tersinggung. Saya enggak akan tersinggung. Saya belajar untuk rela ditegur. Nah, seperti itu. Jadi teguran itu kadang cara ngomong nggak enak, ya rada tersinggung. Tapi secara keseluruhan saya akan ambil manfaat dari teguran itu, dan saya pakai, saya akan lebih baik. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kita belajar dari Zedekia,
Yeremia dan Ebed-Melek. Mari kita firman Tuhan kita pegang, kita mengerti, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan rema itu akan ditambahkan dengan rema lagi. Dan ketika kita lulus ditambahkan dengan rema lagi. Ketika lulus kita ditambahkan dengan rema. Dan hidup kita akan penuh dengan rema. Jadi kita di dalam Tuhan, baru kita hidup untuk Tuhan. Jangan sampai kita di luar Tuhan, kita mengambil firman Tuhan. Nah itu kalau kita di luar Tuhan, jadi maksudnya gini. Di luar Tuhan itu kita ngambil ayat. Ayat ini. Supaya aku kaya. Tuhan aku seperti ini, boleh gak? Boleh nggak? Oh, nyari ayat. Oh, ayatnya ini. Oh, boleh. Oh, dilakukan. Tidak seperti itu. Tapi ketika ayat itu kita mengerti itu, kita akan, ayat itu keluar sendiri dalam perbuatan kita. Gitu loh, saudara. Jadi enggak, apa ya, ayat itu kita paksa untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Karena kita kekurangan, kita nyari ayat kelimpahan. Gitu. Oh, enggak seperti itu. Tapi ayat di dalam, dan ayat itu keluar membawa kita kepada kebaikan. Itu. Nah, nanti coba cara ini, berpikir saya ini, coba direnungkan lagi, sehingga kita nanti tidak keliru. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, biarlah firman ini menjadi berkat. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Kami serahkan Ibu Gembala. Ibu Gembala, silakan. Diklik Ya. Di sini nggak bisa. Ya, shalom. Puji Tuhan. Satu hal yang saya ambil kesimpulan dari Yoyo adalah ketaatan dan ketidaktaatan. Ketaatan mendatangkan apa? Berkat. Ketidaktaatan mendatangkan apa? Kutuk. Tapi kita belajar bahwa kita taat akan firman, akibatnya kebaikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketidaktaatan akibatnya sampai keturunannya Sedekia, dia sendiri mengalami kebinasaan. Mari, pilihan ada di tangan kita. Taat atau tidak taat, itu ada di pilihan di hati kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan. Para pendoa Tuhan. Yang ikut doa pagi ini Tuhan. Berkati Tuhan. Dengan roh ketaatan Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu. Berkat Allah melimpah dalam hidupnya. Hidupnya mengalami kebaikan-kebaikan itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Dan kami berdoa Tuhan. Indonesia sehat. Indonesia diberkati. Indonesia diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Semua sehat, Jombang sehat, Jombang dipulihkan. Terima kasih Tuhan, hidup kami juga dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua mengalami berkat Tuhan. Sehingga Jombang ini, sonanya menjadi putih. Tidak ada yang sakit lagi. Tidak ada penambahan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sehat, semua selamat, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Supaya ibadah new normal. New normal. Amin. Sonanya hijau. Kembali dilaksanakan. Ya, zona hijau. Kembali dilaksanakan. Amin. Itu normal di ayel-yel.